teman-teman semua, balik lagi di PPDC Podcast. Dan kebetulan kali ini udah masuk ke season 3, di mana di episode pertama kita bakal ngobrol bareng sama Dokter Ngabila tentang mengenai UU Kesehatan, teman-teman. Karena kan saat ini UU Kesehatan tuh lagi marak banget kan, lagi ibaratnya viral ya. Karena sempat ada kontroversinya juga, sempat ada positifnya juga, pokoknya seru banget dibahas. Nah, kali ini narasumber kita yaitu Dr. Ngabila, di mana saat ini beliau menjadi Head of Surveillance Epidemiology and Immunization Section di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selain itu bisa aku bilang juga Dr. Ngabila ini merupakan aktivis dari UU Kesehatan. Iya. Jadi kita bakal seru-seruan hari ini. Mungkin Dr. Ngabila bisa sapa dulu mungkin. Oke, ya Mas Niko makasih. Halo teman-teman semua, selamat siang semuanya. Saya Dr. Ngabila Salama, Kepala Seksi Surveillance Imunisasi Dinkes DKI Jakarta. Kebetulan juga staf teknis transformasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Oke, Dok. Sebagai pertanyaan pertama nih, Dok. Mungkin banyak nih mahasiswa kesehatan ataupun nakes yang ada di lapangan saat ini belum mengetahui nih, Dok, apa itu UU Kesehatan, Dok. Mungkin bisa dokter sampaikan terlebih dahulu, apa sih sebenarnya UU Kesehatan itu? Silakan. UU Kesehatan, UU nomor 17 tahun 2023 ini itu baru diperundangkan di tanggal 8/8/23. Jadi tanggal cantik tuh 8 Agustus 2023. Inisiasi dari Undang-Undang Kesehatan ini itu dilakukan oleh legislator, artinya dalam arti ini DPR, dan itu sudah berjalan sejak 2019. Nah, jadi prosesnya itu sempat terhenti karena pandemi, lalu di 2022 DPR kembali mengundang para stakeholder termasuk juga anggota profesi nih, organisasi profesi dalam rapat Balek ya, Badan Legislatif. Di situ membuat substantif draft daripada Undang-Undang Kesehatan. Lalu sesudah 2022, sejak 2023 itu mulai dilakukan hearing. Hearing dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sepanjang bulan Maret 2023. Waktu itu aku juga termasuk ikut juga tuh dalam proses itu. Bahkan aku karena sudah tergabung dalam tim ya bersama dengan Pak Menkes dan tim teknis daripada Undang-Undang Kesehatan ini, tim inti itu sudah dari sekitar ya bulan Februari itu udah komunikasi gitu Kak, bagaimana kita memberikan masukan-masukan substantif. Dan saya lihat betul bagaimana di Maret itu baru kali ini saya melihat undang-undang itu seperti partisipatif itu gitu. Jadi benar-benar membuka dari kanal link, benar-benar disortir apa saja masukan-masukannya. Pak Menkes itu buat rapat setiap malam, diinventarisir, nggak boleh ada yang kelewat. Semua masukan baik harus ditampung, kayak gitu ya. Bahkan juga mengundang hearing dari berbagai direktorat ya terkait dengan isu-isu terkait ya. Terutama kan yang paling banyak itu SDM kesehatan. Ya kan, udah gitu sesudah itu juga di 2023 tuh di Maret 2023 tuh udah banyak banget masukannya, bahkan udah ribuan ya, dan itu sudah ada perubahan substantifnya tuh sekitar 80% ya. Di situ baru dikembalikan lagi kepada legislatif. Di legislatif itu akhirnya dilakukan oleh legislatif dilakukan pembahasan kembali ya oleh panitia panja, lalu habis itu juga dilakukan pengesahan gitu, rapat komisi, sudah itu lalu dilakukan pengesahan di paripurna gitu, penetapannya di paripurna baru ditandatangan oleh presiden gitu. Jadi yang di paripurna itu kan dilakukan di 17 Juli ya kalau nggak salah ya, 17 Juli 2023. Nah, saya ingin kasih tahu teman-teman semua bahwa Undang-Undang Kesehatan ini adalah landasan 6 pilar transformasi kesehatan yang dilakukan oleh Kemenkes. Jadi Pak Menkes kita selain pandemi yang udah berhasil diselesaikan, sekarang kita udah endemi ya sejak Juni kemarin. Pak Presiden menitipkan kepada Pak Menkes untuk melakukan transformasi kesehatan secara besar-besaran. Makanya saya selalu bilang RUU Kesehatan baik, UU Kesehatan baik, pro rakyat, pro nakes, reformasi kesehatan Indonesia, ya kan? Nyata lebih baik. Itu tagar-tagar yang selalu saya bilang, ya. Terus udah gitu lawan hoax, karena banyak banget hoax-hoax berkeliaran kayak gitu. Tapi tetap aja karena substantif dari Undang-Undang Kesehatan ini jelas dan semuanya based on data, based on scientific dan juga pendapat dari ahli dipertimbangkan, sehingga perdebatan sekecil apapun tuh bisa kita langsung sanggah gitu. Jadi no debat, kalau saya bilang sih kayak gitu ya. Jadi
kembali lagi ke 6 pilar transformasi, teman-teman. Kenapa sih Undang-Undang Kesehatan ini lahir? Terakhir kita punya Undang-Undang Kesehatan itu tahun 2009. Ya. Which is itu waktu itu aku masih mahasiswa semester 4 mungkin untuk kedokteran, karena aku masuk FKU itu 2007. Ya kan, Mas Nikona? Belum bisa dong kasih masukan konstruktif. Nah, sekarang setelah 14 tahun kemudian barulah kita bisa melakukan kontribusi kan. Bener gak sih 14 tahun kemudian? Bener kan? Nah, karena Undang-Undang Kesehatan ini saya lihat ya, ajak banget, bisa 15 sampai 20 tahun yang akan datang. Nah, apa itu 6 pilar transformasi kesehatan? Pertama adalah, ini sangat komprehensif dari hulu ke hilir, dari basic into advance. Ya, dari mulai layanan primer, ya, bagaimana isu-isu prioritas kesehatan masyarakat. Stunting, TBC, penyakit tidak menular, lalu juga HIV, kematian ibu anak, kesehatan ibu anak, ya termasuk juga kanker di situ dan juga imunisasi. Itu adalah hal-hal penting dalam layanan primer, di mana pemerintah ingin nanti dokter-dokter layanan primer itu banyak, lalu juga makin diperkuat, banyak beasiswa terkait dengan kesehatan layanan primer, lalu juga ada 300.000 posyandu prima di setiap level RW, lalu juga ada 10.000 USG untuk mendeteksi kanker payudara dan juga kelainan pada ibu hamil. Nah, itu adalah primer. Nah, ketika kita bicara rujukan ini adalah kematian terbanyak di Indonesia. Jantung, stroke, kecelakaan, hipertensi lagi, kanker. Kanker tuh survivalnya bisa cuma 1/10. Itu PR banget dari mulai diagnosis sampai staging, sampai terapi tuh ngantrinya segala macam, itu yang membuat pasien-pasien kanker kita meninggal. Makanya kita harus deteksi dini kan. Nah, juga jantung, cath lab, penyediaan cath lab, memberikan sumbangan dana untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi ini adalah layanan rujukan. Abis rujukan kita bicara ketahanan kesehatan, kemandirian kesehatan kalau saya bilang. Bagaimana produksi alat kesehatan dan juga obat dalam negeri. Dengan seperti itu kita tentunya kan akan meminimalisir cost sehingga tarif inasi bijis kita naikkan untuk BPJS, nanti anggarannya bisa untuk kesejahteraan nakes gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi dengan unit cost yang menurun diharapkan nakes kita nanti makin sejahtera. Nah, selain itu juga bagaimana terkait dengan pandemic response. Kita sudah menyiapkan laboratorium ya, obat, membuat vaksin dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari ketahanan kesehatan. Yang keempat, pembiayaan kesehatan. Bagaimana dengan BPJS bekerja sama, termasuk juga data dari Kemenkes bisa bridging dengan data BPJS, lalu juga tarif inasi bijis dari tahun 2000 berapa ya inasi bijis itu ada ya, pertama dari 2014 itu baru direvisi kemarin sama Pak Menkes 2022 tarifnya, dan akan berkala direvisi setiap 1-2 tahun sekali. Nah ini pembiayaan kesehatan. Yang kelima nih, yang selalu ada di grup WhatsApp kita nih cuma nomor 5, bayangin dong, cuma 1 pilar dari 6 pilar, kan kita egois banget, yaitu SDM kesehatan. SDM kesehatan gimana ngomongin STR, SIP, rekomendasi organisasi profesi, ya kan? Kolegium base, bisa belajar spesialis, nanti dokter-dokter spesialis tanpa harus lewat universitas dan lain sebagainya. Nah yang keenam adalah teknologi kesehatan, ini paling advance. Kita bicara artificial intelligence, kita bicara genomik, tapi ini sering banget dijadikan hoax. Dibilang BGSI itu katanya mau curi data genomnya akan dibocorkan ke China, ke luar negeri dan lain sebagainya ya. Padahal itu adalah precise dan preventive medicine. Jadi kalau di luar negeri, Malaysia udah pakai, Ethiopia udah pakai, Maldives udah pakai, semua negara-negara maju tuh udah pada pakai. Udah nggak usah diomongin UK, US. Tahu nggak? Itu kita nanti mungkin di SMP ya, kita bayangin anak-anak SMP nanti akan diambil darah, diambil sebagai genetiknya ya, genetiknya itu nanti akan dilihat punya faktor risiko apa aja sih? Apakah dia punya risiko kanker? Apakah dia punya risiko talasemia? Bayangin, kalau misalnya kita kan sekarang ada programnya screening calon pengantin. Calon pengantin mau nikah ke KUA berdua harus datang cek darah. Pas dilihat, oh kok ada anemia kronis nih, ada anemia mungkin ada curiga ke arah talasemia, yaudah cek dia lanjutan di lab yang kompeten. Ternyata dua-duanya talasemia minor katakanlah. Kalau nikah dua-duanya anaknya bisa talasemia mayor yang setiap minggu bisa transfusi darah. Kasian banget. Udah keburu cinta lah ya. Kalau misalnya udah mau nikah kan. Nah, jadi kita lakukan pemeriksaannya di
SMP bahkan sebelumnya. Nah itu kan suatu hal yang bagus, preventive dan precise medicine dengan keamanan data yang diupayakan sekali dengan sangat baik, ya. Jadi isunya di pilar ke-6 teknologi kesehatan ini itu ada 3, ada artificial intelligence, ada satu sehat ya, sistem big data, satu platform yang akan menjadi super apps bagi masyarakat, gitu kan. Terus udah gitu abis satu sehat itu juga digitalisasi kesehatan tadi ya, bagaimana nanti akan connect dengan SIM RS ya, dengan seluruh rumah sakit, data-data program dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tadi, genomic tadi, yang sebagai untuk precise medicine. Gitu, jadi panjang, luas sekali. Nah, kalau kita cuma termakan hoax, isu cuma sepelintir aja, itu kita nggak akan bisa memahami undang-undang kesehatannya secara menyeluruh gitu. Tapi kenapa dok, apakah memang UU yang sebelumnya itu tidak bisa mencakup itu? Makanya dibuat UU kesehatan saat ini? Ada hal-hal, makanya saya selalu bilang, 7 alasan penting undang-undang kesehatan yang 2023 ini. Yang pertama, STR berlaku seumur hidup. Itu nggak ada di undang-undang sebelumnya dan membutuhkan undang-undang baru untuk kita bisa buat. Jadi STR itu nanti seperti akta kelahiran. Begitu lahir satu kali udah nggak usah diperpanjang lagi. Sekarang aja ada wacana SIM mau seumur hidup kan? Kayak gitu. Coba deh kita bayangin teman-teman kita nakes, para apoteker nih di pegunungan, ya harus ngurus STR itu ribet segala macam. Kadang nggak ada sinyal dan lain sebagainya. Ini sekarang STR udah seumur hidup aja. Memang STR sulit dibuat atau bagaimana sebelumnya itu? Kalau STR itu sebelumnya bukan sulit dibuat ya. Ketika kita sudah memenuhi kompetensi kan kita per 5 tahun harus melakukan perpanjangan. Walaupun biayanya mungkin nggak banyak ya, mungkin cuma 150 sampai 300.000. Tapi effortnya untuk melakukan itu kadang-kadang nakes kita sampai berhenti praktek dulu. Coba deh dokter-dokter spesialis itu di daerah, ini masih di Pulau Jawa loh teman-teman saya, sampai nggak boleh praktek karena STR-nya masih ketunggu lama ngurusnya segala macam dan lain sebagainya. Gitu. Jadi STR berlaku seumur hidup. Yang kedua, surat izin praktek ya, perpanjangan praktek SIP yang per 5 tahun itu tidak memerlukan lagi rekomendasi organisasi profesi. Jadi semuanya ditarik satu pintu melalui Kementerian Kesehatan. Jadi nanti mekanismenya akan ada melalui platform Satu Sehat. Ya, jadi nanti nakes bisa akses lewat Satu Sehat. Nanti supply datanya tuh ada dari Sinakes, ada dari SISDMK ya. Itu kan Kemenkes sudah punya tuh sistem database kita nih. Semua tenaga kesehatan baik itu yang ke pasien maupun yang penunjang. Jadi kalau kita bilang tuh manajemen dari Vaskes ya, itu ada semua. Kan kemarin kita belajar dari vaksinasi COVID juga kan. Nah, itu nanti nakes mengupload syarat-syarat 5 tahun sekali, misalnya katakanlah ini masih dibahas ya. Misalnya dokter dalam 5 tahun butuh ngumpulin 50 poin. Misal. Nanti dia akan upload tuh, bukti-bukti dia melakukan 50 poin. Dan nanti SKP itu juga dilakukan validasi satu pintu melalui Kementerian Kesehatan. Jadi nanti yang mengeluarkan terkait dengan SKP itu dari Kementerian Kesehatan gitu. Jadi mungkin OP mungkin ada peran dari OP, tetapi nanti akan lebih banyak peran-peran dari Kementerian Kesehatan sehingga diharapkan nggak ada lagi uang iuran untuk keanggotaan OP yang biasanya per 5 tahun harus kita bayar. Ya, jadi intinya seorang nakes tidak harus menjadi anggota OP, tidak harus membayar iuran kepesertaan OP untuk bisa praktek 5 tahun sekali itu. Ya, itu adalah poin kedua. Yang ketiga, kolegium base. Ya, untuk cetak dokter spesialis. Ya kan? Kalau nggak ada dasar hukum ini kan tidak melalui universitas. Jadi nanti dia akan dicetak oleh rumah sakit melalui kolegium. Jadi kolegium misalnya spesialis ortopedi. Nah, itu kan ada kolegiumnya, spesialis jantung, spesialis anak, spesialis paru, spesialis mata. Kan udah punya kolegiumnya. Jadi tidak melalui universitas. Nah, ini juga harus diperkuat melalui undang-undang yang baru dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, itu juga terkait dengan perlindungan hukum nakes. Di sini ditambah seperti misalnya kalau misalnya ada dugaan pelanggaran disiplin nakes, nanti nakesnya akan
nanti nakesnya itu akan disidang dulu oleh majelis, sehingga pasien dan keluarga nggak bisa langsung nuntut nakes. Dia harus dapat rekomendasi dulu bukti adanya pelanggaran disiplin oleh nakes tersebut dari majelis MKDKI kalau kita bilang. Baru pasien bisa melapor ke polisi. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Dan didahulukan mediasi. Dan juga selama pendidikan kesehatan itu diberikan jaminan keamanan dan juga hukum, bullying. Juga bagaimana nakes ketika menjalankan fungsinya, ketika dia mendapat ancaman verbal dan lain sebagainya, dia bisa menghentikan pelayanan. Jadi banyak banget hal yang ditambah dari Undang-Undang Kesehatan. Dan juga di Undang-Undang Kesehatan ini itu sudah disebutkan tenaga kesehatan mendapatkan insentif yang layak. Insentif yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu dari Kemenaker Ketenagakerjaan. Dan juga di situ juga disebutkan peran dari pemerintah daerah yang harus sangat aktif untuk memberikan jaminan kesejahteraan terhadap tenaga kesehatan. Jadi itu banyak banget manfaat dari Undang-Undang Kesehatan baik ini yang sebenarnya justru untuk teman-teman yang kaula muda ya, nakes-nakes muda ya, teman-teman kita di lapangan, grassroots, ini suatu hal yang sangat menguntungkan buat teman-teman sebenarnya gitu. Memang terkait intensif dok, saya tertarik intensif. Memang di lapangan nakes ini intensifnya kurang atau bagaimana? Atau tidak sejahtera atau seperti apa saat ini di lapangan? Ya banyak kan yang bilang bahwa belum merata. Memang kami sudah terus mendorong Kementerian Kesehatan untuk membuat standar take home pay. Jadi kita bikin standar take home pay per nakes per wilayah, karena akan beda tentunya wilayah yang perkotaan ya, urban, suburban, rural itu kan pasti akan beda, dan setiap jenis nakes juga pasti akan berbeda dong. Nah justru di situ nanti kita akan coba buat sehingga yang diharapkan undang-undang ini kan tidak akan berdiri sendirian. Dia memiliki kurang lebih akan ada sekitar 100-an ya, 100 sampai 110 turunannya, baik itu dalam bentuk PP, peraturan pelaksanaan, maupun Permenkes, gitu kan ya. Nah sehingga nanti undang-undang ini nanti akan lebih mengatur itu tadi, misalnya tentang poin kesejahteraan nakes. Ya tadi kan udah disebutkan di undang-undang, tenaga kesehatan mendapatkan insentif layak. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kesejahteraan nakes. Nah itu nanti lebih diatur lagi dalam aturan turunannya seperti itu. Kalau terkait yang kolegium dok, kolegium saat ini misalkan kan kalau misalkan dokter mau spesialis pasti di universitas saat ini kan. Nah kedepannya berarti ada di rumah sakit. Kenapa harus di rumah sakit dok? Maksudnya kenapa universitas ini apakah memang tidak bisa mencakup atau bagaimana? Itu hanya untuk dokter atau untuk keseluruhan nakes? Misalkan kita farmasi apakah bisa juga seperti ini atau bagaimana dok ke depannya? Ya, jadi yang disoroti saat ini itu adalah kekurangan dokter spesialis. Dokter spesialis itu numpuk di perkotaan, artinya Pulau Jawa dan Bali, dan juga di ibu-ibu kota provinsi. Nah, oleh karena itu kita harus membuat suatu mekanisme untuk bisa mencetak dengan cepat. Pak Menkes itu melihat benchmarknya ke UK. Jadi UK itu penduduknya 1/4 Indonesia. Tapi dia bisa cetak 17.000 dokter spesialis dalam 1 tahun. Sedangkan Indonesia yang penduduknya 4 kali lipat cuma bisa 2.500 setahun. Ya, artinya cuma 1/5-nya. Kayak gitu. Nah itu cukup memprihatinkan. Nah apa yang dilakukan oleh UK, mereka mengadop cara collegium base. Collegium base ini juga bisa menjadi solusi pemerataan kesehatan. Makanya saya selalu bilang, undang-undang kesehatan ini mewujudkan pelayanan kesehatan yang banyak, bermutu, ya, dan juga merata. Banyak, bermutu, merata, dan tetap mengedepankan patient safety. Itu kuncinya di situ. Jadi kalau bicara collegium base nih, nanti teman-teman kebayangnya gini. Misalnya Ngabila nih dokter umum, saya di Rote katakanlah. Di situ belum ada dokter spesialis obgyn.
saya disekolahkan awalnya di RSUD setempat itu. Saya akan diajarin sama nanti dokter terbang ke situ. Ada dokter terbang ke situ. Terus nanti mungkin ke daerah yang lebih dekat dari situ, misalnya saya lebih mudah terbang ke mana? Ke Lombok misalnya yang ada dokter objennya, atau ke Bali. Nanti saya akan belajar di Bali. Habis itu nanti terakhir saya akan belajar di RSCM atau di RS Harapan Kita. Sampai saya akhirnya lulus 5 tahun. Program Collegium Base ini tanpa melalui universitas, tapi saya nanti akan di-drill dengan presentasi kasus, dengan ujian-ujian kasus, portofolio, ada ujian yang per bulan, ada yang per 3 bulan, ada ketemu pembimbing 2 minggu sekali dan lain sebagainya. Jadi sistemnya seperti fasilitator gitu loh. Jadi gitu, tetapi dia tidak bayar. Program Collegium Base ini kalau kita biasanya jadi PPDS bayar, ini tidak bayar. Justru karena dia misalnya dia PNS ataupun dia bukan, karena dia bekerja membantu rumah sakit pendidikan tersebut, justru dia dibayar, dikasih insentif. Nah memang di luar negeri pendidikan spesialis itu justru harusnya dibayar, nggak bayar gitu. Nah ini suatu inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tentunya sesuatu hal yang baru, itu pasti akan ada pro kontra dan ada kesangsian. Tapi balik lagi ini akan ada regulasi teknis, aturan teknis turunannya, dan juga yang paling penting juga ini adalah suatu hal yang baru, tetapi negara lain bisa, harusnya sih negara kita juga bisa. Dan saat ini masih dokter ya, belum berlaku untuk yang lain gitu. Menarik mengenai saya tadi kan dokter sampaikan ya, ada 2 benak di pikiran saya. Yang pertama adalah dananya itu dari mana dok? Yang kedua mungkin jadi gini, tadi kan kita misalkan contoh dokter Ngabila di Papua misalkan. Nah di Papua akan belajar di sana di rumah sakit, kemudian nanti akan dioper-oper dah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyamaratakan kualitas antara satu dokter yang di rumah sakit belajar misalnya di Papua dan yang lain-lain dengan yang misalkan contoh dia mengambilnya di Jakarta. Apakah kualitasnya akan sama atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya di universitas, mereka kan punya kurikulum. Mereka punya kurikulum antar universitas sehingga mungkin bukan mungkin lulusannya akan ya berkompeten ibaratnya. Dari dokter Kamila. Ya, jadi pendanaannya tentunya dari APBN ya, karena nanti struktur lembaga ini termasuk yang saat ini diubah di Undang-Undang Kesehatan. Konsil, kolegium dan juga majelis, ada MKEK, MKDKI. Ya, itu kan semuanya tadinya MKEK itu kan berada di bawah MKEK dan kolegium itu tadinya ada di bawah organisasi profesi. Nah, sekarang kita buat independen, tidak di bawah Kemenkes tapi juga tidak di bawah OP. Dan dalam pembentukan timnya tersebut itu nanti akan ada mungkin panitia seleksi yang itu timnya akan ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi dan mereka nanti akan sangat independen sekali dan pendanaannya itu diberikan dari APBN, termasuk bagaimana proses daripada Collegium Base nanti. Jadi konsil, kolegium, MKDKI, MKEK dan lain sebagainya itu tadi ya. Itu majelis-majelis dan lembaga. Nah, terkait dengan kualitas. Nah, itu dia. Ini dalam membuat ini aja itu teman-teman Kemenkes itu udah studi banding ya, dari mulai ke memang kiblat utamanya dalam tanda kutip itu Royal College London. Lalu kemarin juga sempat ke US, ya studi banding, dan hasil studi bandingnya sudah disampaikan juga kepada Pak Menkes, banyak banget yang studi banding ke sana untuk kira-kira poin-poin apa obstacle-nya atau hal apa yang kira-kira menjadi ancaman yang jangan sampai diadopt gitu ya, diadopt untuk Collegium Base ini. Dan prinsipnya tadi itu negara-negara luar tuh udah pada melakukan Collegium Base ini sampai Singapura, Filipina segala macam dan mereka bisa gitu. Masa kita nggak bisa? Ini negara yang tetangga kita loh ibaratnya bisa. Itu satu. Terus yang kedua juga tetap nanti akan ada ujian-ujian selain berkala juga ujian akhir dong. Kan ada ujian board. Seperti kalau misalnya spesialis itu kan punya ujian nasionalnya ya, ujian finalnya itu ujian board. Baik itu ujian materi maupun ujian kalau kita bilang tuh ujian OSCE-nya ya, ujian prakteknya kayak gitu. Mungkin kita move ke masyarakat dok. Tadi kan kita sudah berbicara tentang sisi nakesnya nih. Kita bicara ke masyarakatnya. Nah, dengan disahkannya UU Kesehatan ini sebenarnya dampak apa yang pertama kali dirasakan oleh masyarakat?
kalau misalnya kita bicara kasus misalkan contoh stunting dok, stunting tadi kan masuk ke transformasi dari Kementerian Kesehatan. Stunting kemarin ada isu katanya anggarannya berapa, yang dipakai hanya berapa persennya doang. Nah, apakah dengan UU Kesehatan ini dapat menjawab permasalahan itu? Atau apa perannya UU Kesehatan ini dok? Silakan. Oke, jadi salah satu yang kontroversial dari Undang-Undang Kesehatan ini juga adalah dihapusnya mandatory spending. Ya. Nah, mandatory spending ini itu ya itu kan 5% APBN dan juga 10% APBD, bunyinya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau anjuran WHO itu adalah dari GDP sebenarnya, bukan dari APBN ataupun dari APBD. Itu dihapus. Ya, karena kenapa? Kita akan jangan membuat program yang copy paste dari tahun sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan justru itu malah asal serap. Contoh anggaran stunting. Anggaran stunting 10 miliar. Beli telurnya nggak nyampe 2 miliar. Sedangkan 8 miliarnya rapat. Apa terus di hotel. Penggalangan komitmen terus. Ya kan? Nah, itu contohnya seperti itu. Itu contoh daripada kekurangan daripada mandatory spending. Nah, apa yang terjadi 2024 justru anggaran kesehatan naik. Jadi sekitar total hampir 5,8% dari total APBN, dan juga dia naik 8,1% dari anggaran tahun 2023. Itu udah diketok kan untuk 2024. Nah, jadi dengan ketentuan justru money follow program itu justru malah lebih bertanggung jawab, karena baik itu arahan dari atas ya, entah itu janji kampanye dari pimpinan negara ya, ataupun RPJMN ya, jadi dari top down bottom up itu isunya terakomodir dan efektif efisien gitu. Jadi dari atas dapat yang janji-janji kampanye gitu, dari bottom up-nya juga dapat gitu. Bottom up-nya tuh artinya, ini misalnya saya kan user ya, programmer ya. Saya yang bikin kegiatannya gitu ya. Jadi saya bikin kegiatan itu harus benar-benar mikir gitu. Jangan saya bikin kegiatan yang nggak ngedongkrak rapat terus di hotel. Lebih baik saya bikin misalnya pelatihan untuk tenaga kesehatan daripada rapat. Rapat kan sekarang bisa Zoom. Ya, tapi akan lebih baik kalau misalnya kita pelatihan atau misalnya diubah menjadi strategi komunikasi atau misalnya FGD dengan masyarakat, menemukanali masalah dan juga mengambil solusi di lapangan. Kayak gitu, itu kan lebih nyata gitu kan ya bentuknya. Itu atau mungkin yang bentuk-bentuk langsung misalnya membeli alat peraga, membeli telur, membeli bantuan makanan, segala macam ya. Itu akan lebih nyata kayak gitu. Nah, jadi untuk masyarakat tentunya dari Undang-Undang Kesehatan ini lebih banyak berhubungannya tuh dengan pilar 1, 2 dan 6 kalau saya lihat. Jadi pilar 1 tadi bagaimana Undang-Undang Kesehatan ini menjadi landasan tadi program prioritas tadi ya, imunisasi deh, nggak usah jauh-jauh. Imunisasi sekarang udah dari 15 ditambah terus yang gratis untuk pemerintah. Dari gratis dari pemerintah untuk anak. Vaksin Sultan udah pada gratis semua, PCV, rotavirus, HPV, kanker leher rahim, itu semua di seluruh Indonesia. Kayak gitu kan? Nah, kemandirian tadi membuat vaksin sendiri sehingga kita vaksin Covid sekarang udah pakai yang buatan dalam negeri merah putih kan? Kayak gitu. Jadi itu masyarakat keuntungannya itu. Yang kedua, tentunya layanan kesehatan rujukan di rumah sakit itu juga lebih diperkuat lagi dong. Udah bisa pakai BPJS, layanannya lengkap. Di semua RSUD sekarang ada cath lab. Tinggal dokter jantungnya aja dipasang di situ yang belum ada. Nah, terus yang ketiga, itu juga mengakomodir kawasan ekonomi khusus RS dan klinik kan. Jadi kita juga berharap layanan kita tuh sebenarnya nggak perlu alergi sama investasi kalau saya bilang ya. Karena satu sisi itu akan meningkatkan perekonomian kita juga, dalam artian gini loh. Kalau misalnya nih kita di Makassar, di Bali, di Lombok gitu kan, kita bikin rumah sakit kawasan ekonomi khusus atau klinik Mayu gitu ya katakanlah. Itu kan akan mendorong orang Indonesia yang biasanya selama ini nggak pernah nguntungin kita, dia berobatnya ke luar negeri, tapi dengan adanya layanan berstandar internasional di negara kita, dia nggak akan ke luar negeri, dia akan berobat di negara kita aja. Dan bahkan turis-turis segala macam itu justru akan datang ke sini. Apalagi kalau misalnya nanti kita ada semacam health tourism, paket-paket medical check up atau apapun itu yang
paket kesehatan, wisata kesehatan yang dibarengin dengan trip ke Indonesia misalnya. Itu kan keren banget. Jadi justru kita malah mendatangkan uang. Ya itu pilar 2. Pilar 6, adanya Satu Sehat, teknologi kesehatan itu juga sangat menguntungkan buat masyarakat. Apalagi tadi saya sampaikan terkait dengan genomik. Kalau misalnya nanti udah sangat berjalan, kita bisa lihat bagaimana peta historical kita gitu kan ya. Kita jadi tahu kita punya bakat-bakat apa aja. Apakah kita punya bakat breast cancer? Kalau kita punya bakat breast cancer, wah mutlak banget 6 bulan sekali mamografi atau setahun sekali paling nggak mamografi USG payudara dan lain sebagainya gitu. Menarik tadi bicara sedikit mundur ke APBN dok. APBN naiknya APBN itu dikarenakan ada yang UU kesehatan ini atau memang setiap tahun naik? Kalau saya melihat karena transformasi kesehatan, karena kita kan lagi lari, ya dah. Karena ini bisa disebut injury time gitu ya, dan apa sih fase kritis, bukan fase kritis ya, fase injury time dari kepemimpinannya Pak Jokowi yang kedua ini nih, jilid 2 ini, saya rasa banyak hal yang perlu dikebut gitu lah, untuk di 2024 itu agar dipastikan dulu yang sudah terencana itu benar-benar bisa terlaksana gitu. Oke. Menarik tadi yang tentang misalkan kayak kan kalau saat ini ya, kondisi saat ini masyarakat berobatnya ke luar negeri. Ya. Nah, tadi dokter sampaikan nanti makan yang orang luar negeri juga bisa ke sini kan. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara menciptakan trust dari masyarakatnya sekarang saat ini? Ibaratnya oke, kita punya program, pemerintah punya program. Masyarakat tidak akan lagi ke luar negeri berobat di sini. Tapi bagaimana cara menciptakan trust-nya? Karena trust-nya ini masyarakat, ya udahlah, luar lebih bagus walaupun udah ada program. Dari pemerintah bagaimana dok? Ya itu memang yang susahnya di situ. Nah itu yang suatu tantangan yang tapi kalau Pak Menkes ya prinsipnya, termasuk saya pribadi, lebih baik memulai daripada tidak sama sekali ya. Jadi itu adalah suatu challenge yang memang sangat berat, tetapi kita pasti bisa kalau misalnya kita memang niat untuk ingin melakukannya gitu. Oke. Mungkin sekarang kita move ke tadi kan kita udah memaparkan lah, ibarat dokter udah memaparkan bagaimana baiknya UU kesehatan ini untuk masyarakat, untuk nakes ataupun yang lain-lainnya. Lalu kenapa organisasi profesi itu menolak? Mungkin ada beberapa yang menolak akan UU kesehatan ini. Padahal yang tadi dokter sampaikan itu sangat bagus gitu loh. Tapi mengapa organisasi kesehatan bahkan ada beberapa nakes, tidak sedikit nakes yang menolak akan UU kesehatan ini? Itu kenapa dok? Kalau saya mau kecilkan lagi ya, pro kontranya, sebenarnya itu pro kontranya itu 2 yang utama. Tapi sering tergiringnya tuh ke isu-isu lain. Misalnya tergiringnya ke mandatory spending, ya kan kayak yang lain-lain. Sebenarnya 2, ya kenapa nih OP nentang, nakes nentang tuh 2 yang utama. Yang pertama, penghilangan kewenangan untuk rekomendasi OP. Ya, jadi OP jadi kurang punya power untuk diwajibkan untuk menjadi anggota bagi nakes. Yang kedua adalah tadi kolegium based cetak spesialis itu nanti secara tidak langsung juga akan mempengaruhi daripada proses penerimaan dari mahasiswa university based dari untuk gitu kayak gitu. Jadi padahal memang university based jumlahnya selama ini lulusannya sedikit kayak gitu, dan itu yang harus kita tambah. Nah saya rasa sih 2 perdebatan itu yang mungkin itu yang akhirnya juga jadi kontroversi, dan nakes kita tuh kan sebenarnya sibuk ya. Mereka tuh dengernya cuma secuplik dari grup WhatsApp, dari senior, dan ini makanya kenapa Menkes concern banget ya memerangi bullying. Zero case, zero tolerance. Ya, zero case, zero tolerance kepada bullying. Dan ini untuk pendidikan, semua pendidikan kesehatan ya, nggak cuma dokter, di semua rumah sakit di Indonesia. Karena yaitu kita tuh kadang-kadang tuh kalau nakes tuh kan punya jiwa nggak enak ya sama senior gitu kan. Jadi tuh kayak apa kata senior gitu. Senior bilang tolak undang-undang kesehatan, tolak kayak gitu. Kadang-kadang juga saking kesibukannya ya cuma dengernya cuplik-cuplik aja gitu. Padahal kalau denger yang tadi saya sampaikan, the whole-nya kalau dikritisi lagi, gitu. Itu harusnya bisa lebih paham gitu. Mungkin ada juga nakes yang bilang gini dok, pembuatan UU ini, rancangan undang-undang ini terkesan tergesa-gesa, ibaratnya karena mungkin
mau tahun depan mau pilpres. Jadi sehingga ayolah selesaikan sekarang gitu loh. Jadi terkesan buru-buru gitu loh. Jadi di dalam UU-nya itu masih belum bisa mencakup semua pendapat dari si nakes juga, opini misalkan ataupun fakta dari nakes sendiri. Kalau Gimana, aku sih ngelihatnya gini ya, kita kan nggak boleh, kita jangan sampai nunggu kasus dulu, nunggu kecelakaan dulu, nunggu ada case dulu, baru kita gerak. Kalau misalnya pemerintah mau mengubah sistem yang dalam tanda kutip mungkin selama ini oligarki dan keotoriteran yang ada dengan sangat cepat, itu menurut saya sangat baik gitu. Secepat-cepatnya malah, ini kalau perlu aturan turunan semua 100 nih 2-3 bulan kelar. Jadi benar-benar langsung lari. Nah, apalagi Menkes sekarang tipenya itu kan lari, cepet, harus satset gitu. Gitu satset tapi tetap hati-hati, artinya adalah saya melihat bahwa nggak ada celah daripada organisasi profesi tidak didengar tuh nggak ada. Dari mulai 2022 dari Balek sebelum itu diserahkan hearing ke eksekutif itu udah dilibatkan. Tetapi kenapa? Dari DPR itu sudah, dari DPR Panja itu kan panitia penyusunannya bersama ya antara legislatif dan eksekutif ya. Itu udah sepakat bahwa ya memang organisasi profesi ini sudah tidak diatur lagi dalam undang-undang. Bukan dihapuskan, organisasi profesi tidak dihapuskan. Organisasi profesi tidak diatur kembali dalam undang-undang. Kayak gitu, tidak ada nama organisasi profesi dalam undang-undang ini karena pemerintah tidak mau mengurusnya. Organisasi profesi independen menjadi ormas, organisasi kemasyarakatan. Sehingga ketika OP ini memang makin bermanfaat, makin memiliki manfaat yang baik untuk nakes pasti bakalan ikut kok. Misalnya, saya pengen ikut OP ya, karena kalau ikut OP saya dapat tambahan benefit, nanti bisa bisa diperjuangkan kesejahteraannya, lalu juga bisa organisasi juga, bisa segala macam ya, kesejawatannya segala macam gitu kan. Itu salah satu contohnya. Jadi bukan dihilangkan, tetapi memang itu sudah bulat gitu lah ya keputusannya bahwa OP itu akan independen dan tidak diatur oleh pemerintah. Gitu. Mungkin move ke pertanyaan mahasiswa nih dok. Jadi mungkin saya mendapatkan pertanyaan gitu tentang UU Kesehatan ini dari mahasiswa. Apakah mahasiswa nanti ketika lulus akan sulit mendapatkan pekerjaan karena ada UU Kesehatan ini? Dalam tanda kutip, kenapa? Karena ada isu di mana tenaga asing, dokter asing itu dapat masuk atau nggak farmasis atau nakes itu bisa masuk ke Indonesia untuk bisa beroperasi. Terkait hal tersebut gimana dok? Nah ini juga yang sering gembar-gemborkan. Jadi sudah ada Permenkes nomor 6 tahun 2023 tentang tenaga kesehatan lulusan luar negeri yang akan ke Indonesia. Itu semua sudah punya proses adaptasi yang sangat panjang. Ya, adaptasi yang sangat panjang. Itu udah sesuai nih, udah ada Permenkesnya, berarti itu udah aturan teknis. Bahkan di Undang-Undang Kesehatan ini diperkuat. Nakes asing oleh fasilitas kesehatan yang mempekerjakannya wajib dilakukan kursus bahasa Indonesia. Padahal di Undang-Undang Cipta Kerja itu tenaga kerja asing tuh nggak harus bahasa Indonesia loh. Tapi dari proses hearing ya berkali-kali masukan, ayo dong harus bisa bahasa Indonesia. Di Undang-Undang Kesehatan akhirnya dibunyikan bahwa fasilitas kesehatan wajib memberikan pelatihan untuk bisa berbahasa Indonesia. Dan untuk nakes yang dia yang tidak diwajibkan untuk adaptasi itu ada 3. Jika dia akan masuk di RS kawasan ekonomi khusus, ya, atau dia adalah dosen untuk ahli teknologi, atau yang ketiga dia akan masuk ke daerah terpencil 3T yang tidak diminati. Jadi itu udah sangat clear. Dan gini, pasca pandemi apalagi, nakes itu di seluruh dunia kurang. Yang ada Indonesia itu justru ekspor nakes. Ya, jadi lulusan-lulusan Poltekkes, Kemenkes, Suprawat ya, itu udah pada diekspor ke luar negeri, ekspor dalam tanda kutip ya. Ada yang saya kemarin lihat ya, ratusan atau bahkan ribuan perawat-perawat kita yang di luar negeri, terus mereka sharing best practice, udah keren banget pakai jas segala macam. Gajinya sebulan 10 kali dari RS swasta di Jakarta. Perawat loh di Jepang.
Ada di Jepang, ada di Eropa, ada di Turki, segala macam. Jadi kalau misalnya dibilang nakes kurang ya, Indonesia aja nakesnya kurang, semua negara juga kurang. Nggak usah kepedean mereka bakalan datang ke sini gitu loh. Mereka juga bakalan ditahan juga sama Kemenkes di sana buat nggak ke sini gitu. Nah tapi Pak Menkes juga salah satunya yang penting adalah untuk menutupi RS-RS yang masih belum ada dokter-dokter spesialis, ya salah satunya juga mungkin nanti ya itu. Kalau dia mau ke daerah terpencil makanya akan dipermudah. Kayak gitu kan. Berarti nggak mungkin WNA itu berpraktek misalnya di Jakarta, itu tidak memungkinkan atau memungkinkan? Kalau dia udah selesai adaptasi bisa, tapi kalau dia nggak perlu proses adaptasi, dia harus punya 3 ketentuan tadi. Dia dosen, atau dia di RS kawasan ekonomi khusus, atau dia di daerah terpencil. Oke. Mungkin kita move sekali sedikit ke farmasi ya dok ya, sedikit farmasi. Nah, kemarin aku sempat baca draft UU Kesehatan ya. Ada beberapa mungkin dua pasal yang menurut aku agak sedikit berbeda gitu dengan yang sebelumnya. Yaitu ada di pasal misalnya 145 dok. Berbunyi misalnya di ayat pertama, praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah di situ clear, tidak ada masalah. Tapi di yang ayat 2, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksudkan pasal 1 meliputi produksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Dari ayat ini tidak ada sebelumnya, UU sebelumnya itu adalah pelayanan informasi obat, yang artinya swamedikasi tidak ada di UU Kesehatan ini. Apakah farmasis itu tidak diwajibkan lagi untuk melakukan swamedikasi gitu di lapangan? Aku kebetulan belum cek pasal terakhir, harusnya ngelihat langsung di Undang-Undang Nomor 17. Gimana tuh bunyi akhirnya pasal 145, nanti teman-teman sama-sama cek. Tapi saya rasa swamedikasi itu adalah suatu hal yang sangat penting dan esensial selama ini dilakukan oleh teman-teman farmasi. Karena untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diharapkan, malpraktek dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya yakin itu tetap akan ada gitu. Tapi nanti sama-sama coba kita cek lagi, kalau memang di undang-undang itu bunyinya demikian. Soalnya kita kan ada grup Forkom ya, biasanya itu udah diskusinya aktif, saya biasanya langsung forward juga ke tim Kemenkes. Nanti semoga bisa diperjelas di aturan turunan gitu. Numpuk aturan turunannya kan belum jadi gitu. Karena kan kita kan farmasis ini belajar dok swamedikasi, bahkan ada satu matkulnya. Dan pasti dong. Matkulnya saya jelek sih nilainya sih kebetulan. Enggak, itu penting. Oh, saya itu tahu penting. banget. Itu Itu sangat penting. penting, swamedikasi itu dilakukan oleh farmasi itu sangat penting. Karena kan kalau misalkan kita berbicara misalkan obat TBC kan harus rutin. Itu kan obat, ibaratnya obat itu tanggung jawabnya dari seorang farmasis. Dokter kan mendiagnosis ibaratnya ya. Jadi swamedikasi tetap diperlukan kan untuk ke depannya. Oke. Mungkin next ke pasal 193 dok, dan pasal 440 kebetulan. 193 di sini berbunyi adalah rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Itu 193. Dan di pasal 440 ayat 1 berbunyi, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana paling banyak 250 juta. Dan ayat 2, jika kealpaan sebagaimana dimaksudkan ayat 1 mengakibatkan kematian, setiap tenaga medis akan dipidana paling lama 5 tahun dan paling denda paling banyak itu 500 juta. Nah, sebenarnya kalau misalkan nanti tenaga medis melakukan kesalahan, sebenarnya kan kesalahan itu tidak bisa maksudnya kita di lapangan lah nanti kan. Nah itu sebenarnya yang bertanggung jawab itu siapa? Rumah sakit atau tenaga medis? Jadi nanti dilihat dulu porsinya di mana. Kalau misalnya memang dia ranahnya di rumah sakit, tentunya rumah sakit itu juga Kemenkes juga udah setuju. Rumah sakit itu harus memfasilitasi upaya dari nakes yang sedang dalam proses hukum seperti itu. Artinya harus berkomitmen untuk membantu kelancaran daripada proses hukum tersebut. Tapi poin yang menjadi inovasi dari Undang-Undang Kesehatan ini adalah yang pertama, nakes kan sebelumnya dia bisa capek banget tuh. Kalau dia ada dugaan pelanggaran disiplin, dia akan paralel menjalani 2 pemeriksaan. Dia akan berkali-kali dipanggil polisi, dia akan dipanggil berkali-kali oleh MKEK atau MKDKI, gitu kan? Nah sekarang nggak seperti itu. Sekarang kalau ada dugaan pelanggaran disiplin, ya nanti akan ada turunannya juga terkait dengan pelanggaran disiplin.
MKDKI akan manggil dulu nakesnya, disidang dulu ya kan. Kalau nggak ada pelanggaran sama sekali, stop, kelar, nggak akan pernah bisa dituntut oleh siapapun. Tapi kalau dari MKDKI memutuskan bahwa oke, ada dugaan pelanggaran disiplin dan keluarga pasien mau menuntut ke aparat penegak hukum, dia harus punya syarat dapat rekomendasi dari MKDKI, baru dia bisa ke aparat penegak hukum. Itu udah clear banget. Dan justru denda-dendanya di Undang Kesehatan baru ini jauh diturunin kalau yang saya tahu. Malah yang tadinya 100 juta jadi cuma 10 juta kayak gitu. Gitu sih. Clear ya, Dok? Clear. Oke, mungkin terakhir dari saya, Dok. Mungkin ini opini, sekaligus opini atau pendapat dari banyak orang lah. Ibaratnya gini, apakah UU Kesehatan ini yang sudah sah kebetulan dapat menyamaratakan semua nakes? Jadi tidak ada lagi nakes yang overpower antara satu nakes dengan satu nakes. Karena kenapa saya menyebutkan ini? Karena banyak pendapat, banyak opini yang mengatakan ada satu nakes yang beroverpower dibandingkan nakes lainnya. Apakah UU Kesehatan ini dapat menjawab permasalahan tersebut? Silakan. Ya, pada prinsipnya dengan tidak diaturnya organisasi profesi dalam Undang-Undang Kesehatan, semua yang berkumpul berserikat tuh dianggap sama Kemenkes. Bayangin nggak sekarang? Kemenkes sama Dinkes itu nanti kalau lagi bikin kebijakan, mau dengerin hearing, ngundang itu bisa ngundang semua. Contoh Kemenkes ya. Kemenkes mau ngomongin tentang stunting. Nanti udah nggak usah lagi tuh karena OP itu nggak tunggal ya. Ibarat kata jadinya nggak yang diundang cuma ID, IAI, PPNI dan lain sebagainya. Tapi ID dia bisa juga undang PDSI, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia. Dia bisa undang juga mungkin PDUI. Dia bisa undang juga mungkin nanti ada dokter alumnis Mandel misalnya dan lain sebagainya. Nah, begitu pula juga dengan perawat, apoteker. Jadi justru dengan Undang-Undang Kesehatan ini tidak mengatur lagi organisasi profesi, di situ udah bagaimana pemerintah mengeneralisir daripada OP itu udah nggak ada yang overpower lagi gitu. Secara logikanya gitu ya kan? Mungkin target yang akan dicapai lah ibaratnya itu di tahun berapa sih, Dok? Dari yang dokter sampaikan tadi target transformasi terkait apa yang ingin dilakukan dari UU. Secepatnya tentunya, dan juga selalu dievaluasi tentunya berkala, dan dalam hal ini mungkin per tahun ya. Kita lihat deh, coba terakhir semalam Instagramnya Kemenkes RI itu rilis dari 6 pilar transformasi itu mereka udah berhasil berbasis angka tuh udah ngapain aja di layanan primer, sekian rujukan segala macam. Nah itu suatu bukti konkret nyata loh. Gitu. Oke. Mungkin dari saya sudah cukup, Dok. Mungkin jika dokter ingin menyampaikan nih, memberikan closing statement mengenai UU Kesehatan ini mungkin kepada mahasiswa ataupun kepada nakes, mungkin dipersilakan. Ya baik, makasih banyak Mas Niko dan juga teman-teman semua. Saya selalu bilang dari awal bahwa Undang-Undang Kesehatan ini baik karena akan melakukan reformasi kesehatan di Indonesia. Dan juga tentunya ini adalah pro rakyat dan juga pro nakes. Kita konstruktif bersama, jangan sampai kita terpecah belah ya. Berbeda pendapat kemarin udahlah selesai, tapi kita harus berpikir ke depan ya sama-sama karena saya yakin kita semua ingin sesuatu yang terbaik untuk masyarakat dan juga untuk kita sesama tenaga kesehatan gitu ya. Jadi rangkulan lagi, jangan sampai kita bermusuhan, terpecah belah, dan yang paling penting adalah jangan asal percaya akan sesuatu yang belum pasti. Cari sumber dari tempat-tempat terpercaya, termasuk dari Instagram Kemenkes RI atau sumber terpercaya lainnya, dan juga tentunya lawan hoax. Demikian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, siap. Terima kasih dokter udah Sama-sama, meluangkan Mas waktunya Niko. di PPDJ Podcast ini. Suatu kehormatan bisa ngobrol bareng sama Dokter Ngabila. Mungkin teman-teman sekian, sampai jumpa di episode lainnya. Sampai jumpa.